Di tepi sungai Batanghari yang luas dan berarus lambat, masyarakat percaya airnya menyimpan lebih dari sekedar sejarah. Airnya mengalir tenang, tapi diam-diam menyimpan amarah. Terutama di bagian sungai dekat dermaga tua yang kini ditinggalkan. Di sanalah cerita ini bermula. Pak Naim dikenal sebagai jagal ternak di pasar malam Talang Bakung. Setiap malam Jumat, ia menyembelih kambing, sapi, atau kadang kerbau untuk pedagang sate dan gulai. Tangannya cekatan, tapi matanya tajam penuh perhitungan. Tak banyak yang tahu kalau Pak Naim punya rahasia gelap. Bertahun-tahun hidupnya tak pernah cukup. Anak-anaknya merantau. Istrinya meninggal karena tumor yang tak pernah sempat diobati. Sejak itu, ia sering bicara sendiri dan duduk memandangi sungai saat malam tiba. Seorang pedagang tua, Pak Edi, pernah bilang, Naim itu kadang aneh. Pernah aku lihat dia bawa botol isi darah ke sungai. Tengah malam, kukira buang limbah, tapi caranya kayak ritual. Rupanya Naim telah berhubungan dengan roh sungai Tuo, makhluk tak kasat mata yang dipercaya hidup di dasar Batanghari. Ia percaya bahwa darah dari sembelihannya bisa ditukar dengan rezeki. Dan memang setelah ritual itu dagangnya selalu laris. Bahkan pedagang lain pun memborong dagingnya lebih dulu. Namun perjanjian semacam itu tak pernah gratis. Suatu malam pada bulan mati, setelah menyembelih seekor kerbau jantan besar, Pak Naim membawa seember penuh darah ke tepi sungai. Ia menyelinap di antara ilalang, menjauh dari dermaga yang biasa digunakan orang. Ia menggumam pelan, menyebut nama-nama yang tak dikenal. Saat ia menuangkan darah itu ke sungai, air di bawahnya tampak mendidih sejenak. Kabut tipis muncul, dan dari kejauhan terdengar erangan, seperti suara binatang sekarat. Tapi Naim tak takut. Ia justru tersenyum tipis dan berkata, "Masih ada banyak, kalau kau mau." Namun langkahnya tergelincir, kakinya terselip di batu basah, dan tubuhnya renta itu jatuh ke dalam sungai. Ia sempat mencoba berenang, tapi kepalanya terbentur batu besar. Darahnya sendiri mengalir bersama air yang keruh, dan tubuhnya menghilang di telan sungai tanpa jejak. Esok paginya, hanya ditemukan topi capingnya yang hanyut. Beberapa hari setelah itu, sungai Batanghari sering adanya kejadian-kejadian aneh. Awalnya hanya suara. Warga yang tinggal dekat sungai mendengar erangan kerbau tiap malam. Bukan seperti sapi biasa, tapi suara panjang dan penuh penderitaan, diselingi derak rantai dan percikan air. Lalu muncul penampakan
Bayangan hitam besar kerbau kadang tampak melintas di permukaan air, tapi tak pernah terlihat jelas, seperti kabut tebal menutupi tubuhnya. Yang paling menyeramkan dari leher bayangan itu, darah selalu menetes, merah pekat di atas air yang menghitam. Seorang pemuda bernama Rido yang iseng mancing malam hari mengaku melihat kepala kerbau muncul perlahan dari air. Matanya putih tanpa bola dan ada bekas sembelihan di lehernya. Ia trauma berat, kini sering mengigau dan menolak bicara. Pasar malam kini mulai sepi. Beberapa pedagang mengeluh karena daging mereka cepat busuk, dan banyak pengunjung yang tiba-tiba pingsan dekat tempat jagal. Bau amis darah kadang muncul walau tak ada hewan disembelih. Suatu malam seorang penjagal baru menggantikan Pak Naim. Saat ia hendak memotong leher kambing, pisau di tangannya terlepas sendiri. Lalu tanpa sebab, kambing itu menjerit dan menggigit si jagal. Wajahnya luka robek parah, dan ia bersumpah melihat bayangan kepala kerbau di belakangnya menatap tanpa suara. Akhirnya, pasar malam itu ditutup sementara. Pak Edi satu-satunya yang tahu rahasia Naim akhirnya bicara. Ia mengumpulkan warga dan menceritakan soal pesugihan sungai. Ia minta agar mereka datang ke tepian dermaga malam bulan mati berikutnya untuk mengembalikan apa yang telah ditukar. Dengan bantuan dukun kampung bernama Bu Amai, mereka melakukan ritual pelepasan. Bu Amai melempar sesaji dan menabur bunga 7 rupa sambil membaca doa-doa kuno. Tapi saat upacara mencapai puncak, air sungai mendadak bergejolak. Di tengah sungai muncul kabut pekat dan perlahan kerbau hitam besar muncul setengah badan. Tubuhnya penuh darah, tanduknya patah satu, dan dari mulutnya meneteskan darah segar. Matanya menatap tajam ke arah warga. Tiba-tiba tubuh Pak Edi kejang dan mulutnya berbicara sendiri. Suaranya bukan miliknya, dalam dan bergema. Sesaat kemudian, tubuh Pak Edi terbakar dari dalam, seperti dijilat api tak kasat mata. Ia jatuh tak bernyawa di depan warga yang histeris. Kini dermaga tua ditutup. Warga tak lagi berani mendekat ke sungai saat malam. Tapi sesekali, suara erangan masih terdengar dari arah air. Kadang ada penduduk yang melihat bekas tapak kaki kerbau berdarah di tangga rumah mereka. Tidak ada penjelasan, hanya rasa takut. Banyak yang percaya bahwa roh Pak Naim telah menyatu dengan kerbau pesugihannya. Dan selama hutang darah belum dibayar, bayangan itu akan terus datang, menagih dan mencuri nyawa.